Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita, keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Ada cerita dari mantan muhibbin atau biasa disebut dengan kibin, yang beliau ini sudah 27 tahun menjadi muhibbin. Pokoknya kalau ada haul Habib di Solo, di Gresik, di manapun dia selalu datang. Karena apa? Memang muhibbin, pencinta Habib. Dan lamanya tidak tanggung-tanggung, sudah 27 tahun. Ini luar biasa. Mungkin muhibbin yang cukup lama ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai kemarin-kemarin gitu ya. Jadi kalau di total kurang lebih 27 tahun menjadi pengikut Habib, pencinta Habib, dan tidak sayang mengeluarkan uang dengan jumlah tertentu untuk berangkat haul Solo, Gresik dan lain sebagainya. Tetapi saat ini beliau bercerita penyesalannya selama menjadi mukibin. Nah, ini luar biasa. Artinya mukibin yang sudah sadar. Kemudian dalam kesadarannya dia mengatakan bahwa lebih baik berziarah kepada guru-guru ngaji kita yang ngajarin Ali, Bata, Sajim dan seterusnya, daripada datang jauh-jauh ke haul ziarah para habaib yang tidak ada jasanya untuk diri kita sendiri. Bahkan ngajarin alif bata sa pun tidak, apalagi mengajarkan Al-Quran, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu nahwu, sorob, dan ilmu-ilmu lainnya pun tidak. Nah, inilah daya magisnya, daya hipnotisnya jika seseorang mengaku sebagai zuriyah Nabi. Orang kita mudah percaya, khususnya warga Nahdien. Karena apa? Ada darah Rasulullah, ada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keberkahan di sana, ada doa-doa yang bisa diharapkan. Tapi belakangan ini memang banyak sekali muhibbin-muhibbin yang sadar karena tahu siapa sebenarnya mereka. Setelah adanya tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan mereka tidak bisa membuktikan, baik secara fakta, secara kajian nasab, ilmu filologi, dan apalagi mereka tidak berani tes DNA. Banyak sekali muhibbin yang sadar seperti beliau ini. Selama 27 tahun menjadi muhibbin yang luar biasa. Kalau kata kode kita adalah muhibbin akut atau kibin akut. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video pengakuan beliau dan penyesalan beliau selama menjadi muhibbin Habib. Beli bunga yang banyak 5 kilo, taburkan ke sana, daripada kalian harus ke haul Solo cari berkah. Sampai datang ke makom-makom guru ngaji kalian ya, yang ngajarin alif ba ta sa, itu lebih manfaat daripada sampai jauh-jauh dari Banyuwangi ke Solo. Saya juga nyesel dulu itu naik mobil jauh, ya Allah. Aduh, antum kelamaan tobatnya sih, sampai bebel 27 tahun itu. Aduh, ya udah, itu aja yang ingin saya tambahkan, bahwasanya ada data yang mengatakan 800 juta itu loh. Oke, monggo. Apa motivasi dari Habib Halim sehingga Habib Halim itu menyempatkan diri beberapa tahun lalu untuk menghadiri haul Solo? Jadi saya serahkan langsung kepada Habib Halim, silakan. Iya, Beb, mulai dari antum datang ya kan, terus antum ngapain gitu kan, terus bagaimana makan di situ, kegiatannya apa aja, nginep di mana, habis berapa duit, itu loh Beb yang tanya jelasan itu. Nah, itu tutorial. Jadi dulu waktu saya kuliah di Malang ya, itu saya ngaji kepada muridnya Habib, di mana seorang guru saya ini sangat taklim. Ketika melihat gurunya hadir di haul Solo, ya pastinya mau nggak mau kan, dia sebagai murid ya mengikuti torigo ya gurunya. Nah, saya sebagai muridnya Habib ya ikutlah Beb. Urunan Allah Akbar. nggak salah itu 150.000. Kalau nggak salah Beb ya, sekitar tahun 2009, 2010 kalau nggak salah, karena saya lulus kuliah 2013, masih awal-awal saya kuliah lah dulu Beb. Itu uang kuliah saya 500.000 Beb 1 bulan, tapi saya urunan 150.000 Beb, bayangin coba. Goblok benar pokoknya.
1 bulan 500.000, urunan 150 saya lakuin, Beb. Dalam rangka untuk mencari barokah kepada Al-Habib Ali, pencipta, pengarang Simtud Duror. Allahumma sholli wa sallim asrofas sholati wa taslim. Enggak, Ya, begini, Beb. Beb. Ketika Luar biasa. mau menghadiri itu tahu itu Habib itu siapa, atau mungkin diceritain sama guru antum atau gurunya antum lagi atau sesama kibin-kibin itu, Beb. Jadi kita itu mulai dari saya SD, Beb, ya. Ini tadi saya menceritakan waktu saya kuliah. Kemudian flashback ulang saat saya SD itu saya mendawamkan ketika setiap hari Senin, kalau nggak salah malam Senin ya, itu membaca Simtud Duror, Beb. Simtud Duror. Berjanji itu saya nggak mengenal, Beb. Berjanji itu, Beb. Apa ini maulid ini? Nggak keren, gitu kan. Ketika saya mendawamkan membaca setiap minggu itu Maulid Simtud Duror, kemudian di hall-hall yang ada di Banyuwangi ini selalu mendawamkan Simtud Duror. Nah, kita mengetahui bahwa ada haul yang mana haul tersebut menghauli seorang pengarang Simtud Duror, Beb. Ini kan walinya wali, Beb. Gitu, Beb. Karena Berarti antum dari SD dong kibin ya? makanya paling lama lah saya ini jadi kibin. Buset, dari SD berarti. Berarti lebih dari 7 tahun berarti. Ya kan? Ya, Lebih dong saya berarti. kan sadarnya sekitar 4,5 tahun yang lalu, Beb. Sudah S1 saya ini, Beb. Mau S2. Oh iya. Rangkotan ternyata. Lama juga dari SD jadi kibin itu. Jadi Rotibul Haddad itu saya hafal, Beb. Baca Rotibul Atos sering, Beb. Baca Wirdus Sakron saya hafal, Beb. Ya, Habib Ali bin Abi Bakar Sakron ya, yang punya kitab Burqatul Musiko itu, wiridnya saya baca, Beb. Saya hafal. Bahkan sekarang pun saya ucapkan pun hafal saya, Beb. Ini aku tuh bila bidirbi kullu masya Allah kullu la ilaha illallah babu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Begitulah cerita kenangan pahit saya berkumpul dengan Habib ya, datang ke Solo, datang ke Gresik, datang ke Pasuruan. Ke Pasuruan itu bukan hallnya Kiai Hamid, Beb, tapi ke Abu Ja'far Saikhon. Njetnya Taufik gitu, Beb. Ke Tanggul saya datang, Beb. Surabaya itu, Beb, yang saya datangi. Ya, saya ke Sunan Ampel ya datang, Beb, karena sudah tidak terpungkiri sudah lebih masyhur Sunan Ampel ya, Raden Rahmat. Tapi di situ saya datang ke makam sebelahnya Sunan Ampel, Beb. Justru guru saya ini, Beb, ya, ngomong begini, kalau mau ziarah ke Sunan Ampel itu harus ke sini dulu. Oh, ada aturan begitu gitu ya. Sesudah dulu Habib dulu gitu ya. Iya, ada makamnya Habib, mau jadi tandingan tapi kan nggak mampu gitu loh. Ada itu. Bentar, Beb. Itu yang antum ziarahi, apakah Habib Syekh bin Ahmad Bafegi? Itu bukan? Yang disifati oleh LWC Van den Berg itu dengan bajingan itu. Dengan residivis lah, residivis. Residivis ya. Nggak tahu, saya belum dengar itu. Saya datang ke Boto Kayaknya iya. Kayaknya iya itu. Iya, yang boto putih. Oh, bukan, kalau Boto Putih agak jauh berapa? 1 kilo lah mungkin dari Sunan, nyebrang gitu. Kalau ini dekat, Beb. Jalan kaki itu cuma 2 menit sampai. Dekat sama Sunan Ampel itu makom. Nah, ketika saya sudah mengikrarkan, Beb, ya, mengikrarkan saya insaf terus tampil di media, datang ke Ampel itu saya takut loh, Beb. Takut apa? Oh, ini mukimat ini, takutnya dikeroyok kan gitu. Nah, sekarang saya lolos sudah, Beb, sudah siap, saya sudah menghibahkan nyawa ini, Beb, meskipun dikeroyok, ayo dah, berangkat dah. Ini demi kebenaran. Kebenaran itu memang harus ada risikonya, Bos. Rasulullah itu menyampaikan kebenaran itu taruhannya nyawa. Kita sudah enak-enakan kalau begini, terus nggak berani menyampaikan kebenaran, ini bullshit, sampai mengikut itu bullshit. Nah, ayo suarakan kebenaran, kalau sudah yakin berangkat sudah. Gitu, Beb. Lanjut, Beb. Enggak, saya curiga juga nih sebenarnya sejak kandungan, di dalam kandungan antum udah disebut jadi mukibin itu. Oh, SD jadi kibin itu. Aduh. Jadi pertanyaan utama tadi kan belum tersampaikan ya, bahwasanya kita ini tahu siapa itu Habib Ali ya, mengarang Simtud Duror. Jadi kita benar-benar semangat banget, girohnya luar biasa, bahkan uang saku untuk makan 1 bulan itu saya alokasikan ke biaya perjalanan, Beb. Dan itu saya bareng sama teman-teman ya, sekitar 9 orang kalau nggak salah, itu yang dari Madura, yang dari Nganjuk, dari Kediri, teman-teman kuliah saya, Beb. Datang ke sana, biaya-biaya sendiri, Beb, nggak ada dari siapa gitu, nggak ada. Udah kita cari barokah kan, Beb, ya. Husnudzon kita saat itu.
Nah, dilalah Beb, ya Allah, mungkin karena dosa saya yang banyak ya Beb ya. HP saya hilang Beb di situ. Dan saya Udah kepake uang kuliah lagi. bahwa itu iPhone nggak hilang berkah lagi. datang ke sono itu nggak berkah bos. Itu bisikan saya sekarang ini, itu baru sadar sekarang. Kenapa nggak dari dulu saya itu baru sadar. Kenapa sekarang ini 4 tahunan ini baru sadar saya itu kan sudah dikasih warning sama Allah gitu kan. Tapi saya nggak sadar ya karena bahlulnya saya dulu gitu loh. Itu aja lah. Terima kasih. Nah, cerita tadi membuat kita harusnya sadar bahwa selama ini kita lebih mengagungkan orang lain yang tidak punya jasa besar terhadap hidup kita, tidak punya andil dalam mendidik kita, tetapi kita terus mengejarnya, terus mengikutinya, bahkan mencintainya berlebihan, padahal mereka tidak punya jasa kepada kita sama sekali. Hanya kita yakin dan percaya bahwa mereka adalah zuriyah Rasulullah SAW, cucu baginda Nabi yang bisa diharapkan keberkahannya, doanya mustajab. Tetapi ketika semuanya terungkap bahwa mereka bukan zuriyah Rasulullah SAW, mestinya kita sadar, terbongkar kedustaan bahwa mereka bukan zuriyah Rasulullah SAW. Kita hormati selayaknya saja, sewajarnya saja sebagai manusia biasa, karena secara filologi, secara kajian sejarah, secara kajian nasab, bahkan secara kajian tes DNA, mereka tidak terbukti sebagai zuriyah Rasulullah SAW. Mari kembali kepada guru-guru kita yang ngajarin ngaji di kampung-kampung, para ustadz, para kiai yang ngajarin kita semua. Dan jangan lupa kembali kepada kedua orang tua kita yang selama ini barangkali ditinggalkan karena merasa bahwa orang tua kita bukan siapa-siapa, bukan zuriyah Nabi, maka doanya dianggap tidak berkah, tidak mustajab. Padahal doa kedua orang tua itulah yang lebih mustajab dari doanya para zuriyah Nabi sekalipun, dari doanya para wali sekalipun. Karena itu selama ini kita diprank dengan iming-iming barokah, syafaat dan sebagainya. Kembalilah kepada kedua orang tua kita, kembalilah kepada guru-guru kita yang mengajari kita dari nol sampai saat ini kita tahu mana yang benar, mana yang batil, mana halal, mana haram. Mereka yang berjasa adalah mereka yang mengajarkan kita sabar, kemudian gigih, bahkan uang syariah pun kadang-kadang tidak ada. Kalaupun ada, tidak selayaknya dan tidak sepantasnya. Mereka hidup sederhana dengan keikhlasan. Kita agungkan mereka agar kita lebih berkah. Doa orang tua silakan cari dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sangat mustajab, sangat berkah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menjamin bahwa ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua kita, bukan ridho atau murkanya orang lain atau Habib, apalagi mereka yang mengaku cucu Nabi tapi tidak terbukti. Sadarlah kita semua dan terima kebenaran walaupun pahit, walaupun berat, dari siapapun, dari manapun. Semoga hati kita, pikiran kita terbuka untuk menerima kebenaran dengan hati yang tulus, ikhlas, cepat atau lambat. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.